Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, baik diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir nanti kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Akram Qurtubi Nafis. Insyaallah pada pagi ini kita akan belajar bersama tentang puasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki awal dari bulan suci Ramadan, yakni bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat muslim. Maka dari itu jangan sampai kita itu ketinggalan dalam meningkatkan kualitas keimanan kita ketika bulan suci Ramadan ini, dimana ketika pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka dari itu, ibadah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Oke, kita bahas apa itu puasa. Pertama, puasa secara bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Jadi yang namanya puasa itu kita menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Itu namanya puasa. Al-imsak, menahan. Tetapi terkadang umat muslim itu kebanyakan hanya memahami puasa itu menahan dari lapar dan haus. Rasulullah sering mengingatkan, kam min shaimin la yanalu syai'an illal ju' wal atash. Ingat, kemarin sudah Ana jelasin, kam di sini adalah kam khobariyah, bukan kam istifham. Kam khobariyah artinya berapa banyak, karena saking banyaknya, berapa banyak umat muslim, orang yang berpuasa, la yanalu syai'an, tidak mendapatkan sesuatu illal ju' wal atash, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Apa artinya? Artinya di sini ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang dapat mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Maka pada pagi hari ini ayo kita belajar bersama. Salah satunya yakni hal yang membatalkan puasa itu ada 5. Ada 5. Jadi yang pertama itu adalah bohong. Ketika seseorang sedang berpuasa kemudian dia berbohong, maka pahala puasanya berkurang, atau bahkan bisa batal. Maka ketika kita berpuasa kita dituntut untuk menjaga semua hal, bukan hanya dari lapar dan haus, tapi juga kita dituntut untuk menjaga lisan dari sesuatu hal yang bohong. Nah, kemudian yang kedua adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menggunjing orang lain, ngomongin orang dari belakang, itu namanya ghibah. Ketika kita tidak dalam keadaan berpuasa pun Rasulullah SAW sudah melarang yang namanya ghibah, ngomongin orang dari belakang. Ketika kita membicarakan orang dari belakang, ketika hal tersebut itu sesuai, maka itu namanya ghibah. Tapi ketika kita membicarakan seseorang kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan, maka itu masuknya ke dalam fitnah. Maka antara ghibah dengan fitnah ini adik kakak. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ghibah, karena ghibah benar-benar dilarang. Kemudian yang ketiga itu adalah an-namimah, adu domba. Adu domba yaitu segala sesuatu yang kita ucapkan yang dapat menyebabkan perselisihan antara dua golongan atau lebih. Itu namanya adu domba. Maka ketika kita berpuasa kita dituntut untuk menjaga lisan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita beritakan kepada orang lain itu dapat mengundang permusuhan antara mereka. Maka kemarin sudah disampaikan hadisnya bahwasanya
mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik, ya. Dalam artian di sini kita dituntut untuk menjaga lisan, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu dapat menimbulkan perselisihan, dapat menimbulkan permusuhan di antara kita. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu di sini itu mencakup baik orang yang berbicara, orang yang bersumpah, ataupun orang yang menjadi saksi yang membenarkan sumpah tersebut, itu masuk ke dalam yaminul ghamus. Ya, baik dalam keadaan tidak berpuasa pun itu dilarang yang namanya sumpah palsu, apalagi ketika kita dalam keadaan berpuasa. Maka kita dituntut untuk menjaga lisan kita. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan sumpah palsu? Karena ketika kita mengucapkan sumpah palsu, itu akan membenarkan kebatilan dan bisa menutupi kebenaran. Maka dari itu ayo kita menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini mengucapkan hal-hal yang dapat mencelakai orang lain, apalagi sampai menutupi yang namanya kebenaran. Oke, yang kelima yaitu an-nadhru bisyahwah, melihat sesuatu dengan syahwat. Ya, kita dituntut dalam berpuasa, ketika kita sedang berpuasa kita menjaga semua indera yang ada dalam diri kita, baik itu dari mata, kemudian dari lisan, dari telinga. Ya, mata kita dituntut untuk melihat hal-hal yang baik, baca Quran, baca pelajaran, kita belajar banyak yang namanya mungkin kalau di Salafi itu ada ngaji pasaran, atau mungkin ada kajian-kajian, silahkan matanya dipakai untuk melihat hal-hal yang baik. Lisannya dijaga, pakai lisannya, gunakan lisanmu untuk berkata-kata yang baik, baca Al-Quran, belajar dan segala macam. Kemudian telinganya jangan sampai mendengarkan suatu hal yang jelek, walaupun kita hanya mendengar, apalagi mendengarkan gibah. Orang yang menggibah dan yang mendengarkan dosanya sama. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Maka ingat 5 perkara ini ya, kita harus hindari ketika kita berpuasa. Jangan sampai kita terjerumus kepada 5 hal. Yang pertama bohong, yang kedua ghibah, kemudian yang ketiga an-namimah atau adu domba, yang keempat yaitu yaminul ghamus, sumpah palsu, kemudian yang kelima itu adalah an-nadhru bisyahwah. Kita harus jaga pandangan kita, jangan sampai kita melihat sesuatu hal yang dapat menimbulkan hawa nafsu. Ya, jangan sampai kita termasuk dari hadis Rasulullah barusan, kam min shaimin la yanalu syai'an illal ju' wal atash. Berapa banyak umat muslim, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya, maka puasa itu dibagi menjadi 3 fase. Ya, puasa Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Ya, dan ini dihitung dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama itu dinamakan dengan rahmah. Ya, ingat 10 hari pertama itu dengan rahmah. Kenapa rahmah? Rahmah di sini dalam arti Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu rahmatnya. Kenapa? Karena pada 10 hari pertama umat muslim itu beradaptasi dengan hal yang tidak seperti biasanya. Ketika kita sehari makan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, maka ketika awal-awal bulan suci Ramadan kita dianjurkan, kita beradaptasi, ya. Dari hari kebiasaan kita makan sehari 3 kali, kemudian kita tidak makan. Ya, maka pada 10 hari awal-awal ini Allah membuka pintu rahmatnya lebar-lebar bagi siapa yang ingin beradaptasi dan membiasakan diri dari yang tadinya tidak puasa kemudian menjadi puasa. Ini sungguh berat, apalagi orang yang gak pernah puasa, khususnya puasa sunnah, asli sungguh berat. Ya, maka jangan sampai kita kendor di awal-awal. Ya, karena awal-awal puasa ini adalah fase di mana Allah membuka pintu lebar rahmatnya. Jangan sampai kita ketinggalan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti ini. Misalnya kita kerja di suatu tempat, ya kan? Kemudian alhamdulillah kita dapat pekerjaan yang pekerjaan ini sesuai dengan keahlian kita. Contohnya kita ahli di bidang otomotif, misalnya bengkel, ya. Kemudian kita dapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita. Satu kita dapat, alhamdulillah cocok, ya kan? Kemudian yang kedua, gajinya besar. Misalnya sebulan dapat 10 sampai 15 juta ketika kita kerja di sana. Ya, alhamdulillah gajinya besar, enak. Kemudian yang ketiga, tapi yang ketiga ini orang-orang lingkungan kita, orang-orang sekitar kita itu malah memusuhi kita, bahkan saling menjatuhkan antara satu sama lain.
Kira-kira enak apa enggak kalau kerja kayak gitu? Pekerjaannya cocok, oke, ahli kita dalam bidang otomotif. Kemudian yang kedua, gajinya besar. Siapa sih orang yang kerja yang gak mau gajinya besar? Pasti semua orang kalau udah gajinya besar pasti mau, enak, ya, memuaskan gajinya. Tapi kalau misalnya di tempat kerja kita dimusuhi dan saling menjatuhkan satu sama lain, kira-kira enak apa enggak? Pasti nggak enak. Atau mungkin dibalikan lagi, misalnya tempat pekerjaannya oke, cocok sesuai dengan keahlian kita. Kemudian orang-orangnya juga saling mensupport, saling mendukung, kekeluargaannya kencang, kental, saling membantu. Tapi gajinya kecil. Ada yang mau kayak gitu? Kalau misalnya ditawarin mau gaji besar apa gaji kecil? Pasti semua orang pengennya gajinya yang besar. Selagi ada yang besar, kenapa harus yang kecil? Ya, maka dari itu kita juga pengennya dapat 3 ini. Ya, yang pertama pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita. Kemudian yang kedua gajinya gede. Kemudian yang ketiga antara satu sama lain itu saling mensupport. Ya, saling membantu. Kekeluargaannya kencang, saling merekatkan tali silaturahmi. Siapa yang gak mau seperti itu? 3 komponen ini penting dalam melakukan pekerjaan. Begitupun dengan puasa. Ya, puasa dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama rahmah, yang kedua itu maghfirah, yang ketiga itu itqu minan nar. Maka jangan sampai kita kehilangan dari satu dari 3 kriteria ini, fase ini. Ya. Hari pertama kita dididik supaya kita dapat beradaptasi, berubah. Ya, yang biasanya kita makan sehari 3 kali, 4 kali. Kemudian ketika puasa kita adaptasi supaya kita dapat menahan diri, baik itu dari lapar dan haus. Kemudian juga dapat menahan pandangan, dapat menjaga lisan, dapat menjaga telinga dari suatu hal yang buruk. Ini 10 hari pertama itu kita beradaptasi. Kemudian kedua, kemudian 10 hari ketiga juga. Biasanya 10 hari ketiga itu sudah ada kemajuan soft itu. Softnya yang tadinya hari awal Ramadan penuh, wah sampai keluar-luar. Tiba-tiba softnya maju. Makin lama tinggal imam sama makmum. Ya, makmumnya muazinnya aja. Maka dari itu kita harus istiqomah. Ya, istiqomah itu penting. Al-istiqomatu khairum min al-fiqh. Satu huruf dalam ketika kita membaca Al-Quran itu diganjar 1 kebaikan. Sedangkan ketika bulan suci Ramadan, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, maka jangan sampai kita itu ketinggalan, rugi. Ya, wah tapi kan sunnah, misalnya ada orang yang berkata, sunnah itu kan kalau misalnya dikerjakan oke mendapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan, ya nggak masalah, nggak dosa. Ya, justru orang yang berpikir seperti itu tidak ada ingin rasa kemajuan ke depannya. Ya, sunnah itu ketika kita kerjakan kita mendapat pahala, tetapi ketika kita tinggalkan kita rugi. Ya, rugi. Orang yang tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang sunnah itu rugi. Ya, maka pada bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kelancaran dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini dari awal sampai akhir nanti. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Astaghfirukum min zillatil kalam. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.